Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Mahmudah. Saya berasal dari SMK Jalaluddin Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Kali ini saya akan memaparkan tugas dari koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Refleksi kali ini menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau sebuah rencana. Yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Kaitan antara modul titik 1 dan modul titik 2 yaitu ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat agar dapat tumbuh dengan baik. Namun petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru, mereka tidak bisa merubah kodrat, melainkan hanya dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya saja. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun ia juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak. Yang pertama, di mana guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua sebagai coach bagi guru yang lain, yang ketiga sebagai pendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima yaitu penggerak komunitas praktisi. Kaitan antar modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami yaitu kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Yang kedua, untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya juga tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketentuan belajar murid pada aspek kognitif, melainkan melihat pada semua aspek seperti berbudi luhur, sosial, dan emosionalnya. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang diampu. Setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Sekarang saya berpikir bahwa murid itu terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid juga memiliki karakter yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Refleksi yang keempat yaitu penerapan ke depan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang pertama, saya berupaya melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran, seperti pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka.
Yang kedua, melakukan upaya inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran, serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 dengan menggunakan model 4P. Saya Nelly Mahmudah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.